Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 atas nama Muhammad Rizky Fauzi dan Indah Quratul Ain akan menjelaskan peraturan, norma, dan nilai sosial pada lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada 3 macam lembaga pendidikan Islam, yaitu lembaga pendidikan Islam formal, lembaga pendidikan Islam non-formal, dan lembaga pendidikan Islam informal. Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pengertian peraturan, norma, dan nilai. Peraturan adalah suatu tata cara yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menertibkan dan menyelaraskan dengan keperluan suatu pihak tersebut. Peraturan juga berguna bagi perkembangan mental dan psikologis bagi yang menaatinya. Ditinjau dari segi etimologi, kata norma berasal dari bahasa Latin, sedangkan kata kaidah berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata nomos yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab berasal dari kata qaidah yang berarti ukuran atau nilai pengukur. Yang ketiga, nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Jenis-jenis norma dalam lembaga pendidikan Islam. Dalam kehidupan umat manusia, terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan lain-lain. Norma-norma tersebut digolongkan sebagai norma umum. Kita bahas yang pertama, yakni norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan, di mana pemeluknya meyakini bahwa larangan ataupun perintah tersebut bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma ini berupa aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa bisikan-bisikan ataupun suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma ini berupa aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, yang patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat ataupun komunitas tertentu. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum ialah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat, dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Selanjutnya, macam-macam nilai. Di dalam analisis, teori nilai dibedakan menjadi 2 jenis nilai pendidikan, yaitu yang pertama, nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik ialah nilai yang dianggap baik tiada untuk sesuatu yang lain melainkan di dalam dan dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas fungsi peraturan, norma, dan nilai. Yang pertama, fungsi peraturan pada lembaga pendidikan Islam antara lain untuk menciptakan kedisiplinan, melatih tanggung jawab, mengefektifkan kegiatan belajar mengajar, memperkuat peran pelajar, melatih kejujuran, melatih kemandirian, keterampilan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial, meningkatkan rasa kebersamaan, dan menjaga kenyamanan. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi norma pada lembaga pendidikan Islam yaitu 1. Mengatur tingkah laku peserta didik supaya sesuai dengan nilai yang berlaku dalam suatu lembaga pendidikan. Kedua,
menciptakan ketertiban serta juga keadilan dalam lembaga pendidikan. Ketiga, membantu mencapai tujuan bersama seluruh jajaran dalam lembaga pendidikan. Keempat, menjadi dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada peserta didik maupun pendidik yang melanggar norma. Yang terakhir, pendidikan nilai juga berfungsi untuk membantu peserta didik memahami, mengapresiasikan, membuat keputusan yang tepat dalam berbagai masalah pribadi, masalah keluarga, masyarakat, dan negara, yang diharapkan dapat mengeliminir sikap arogansi yang kerap kali terjadi.